Udah kalau mau mulai aja deh. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan termodinamika 2 mengenai bab 15, 15.4, 15.5, dan 15.6. Yang pertama itu ada 15.4, kesetimbangan padat atau uap SVI. Ada pengertian kesetimbangan padat atau uapnya, pada suhu di bawah titik triple, suatu zat murni dapat menyublim langsung dari fase padat ke fase uap tanpa melalui fase cair. Kesetimbangan ini digambarkan pada diagram PT oleh kurva sublimasi. Tekanan kesetimbangan pada suhu tertentu disebut tekanan saturasi padat atau uap. Jadi P1 saturation analog dengan P saturation pada VLI. Sistem yang ditinjau itu yang pertama padatan murni spesies 1 atau solid berkesetimbangan dengan campuran uap biner spesies 1 plus spesies 2 pelarut. Spesies 2 pelarut diasumsikan tidak larut dalam fase padat. Lalu spesies 1 atau solid memiliki fraksi mol Y1 dalam uap. Inilah yang disebut kelarutan atau solubility dalam pelarut. Tujuannya menghitung Y1 sebagai fungsi T dan P. Lalu ada persamaan dasar kesetimbangan padat uap. Karena spesies 2 tidak terdapat pada fase padat, hanya satu persamaan kesetimbangan fase yang dapat dituliskan untuk sistem ini. F1S sama dengan F1V. Jadi fugasitas padat murni sama dengan fugasitas uap komponen 1. Fugasitas padat murni analog persamaan 10.44 untuk cairan. F1S sama dengan P1 saturation dikali P1 saturation eksponen V1S dikali P dikurang P1 saturation dibagi RT. Lalu fugasitas fasa uap persamaan 10.52 V1V sama dengan Y1 P1P. Menggabungkan ketiga persamaan dan menyelesaikan untuk Y1. Menjadi di mana Y1 sama dengan P1 saturation per F1 itu bersama 15.28. Lalu F sama dengan P1 saturation dibagi P1 eksponen V1S dikali P dikurang P1 saturation dibagi RT. Menjadi persamaan 15.29. Lalu ada makna fisik faktor F1 enchantment faktor. F1 merefleksikan dua efek utama. Yang pertama, ketidakidealan fase uap dicerminkan melalui P1 saturation dan V1. Dua efek pointing, pengaruh tekanan terhadap fugasitas padat melalui faktor eksponensial eksponen V1S dikali P min P1 saturation dibagi RT. Pada tekanan rendah, kedua efek dapat diabaikan. F1 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan P1 saturation dibagi P. Pada tekanan sedang sampai tinggi, ketidakidealan uap penting. Pada tekanan yang sangat tinggi, efek pointing pun tidak bisa diabaikan. Mengapa disebut enchantment faktor? Karena F1 umumnya diamati lebih besar dari 1 atau F1 lebih besar dari 1. Sesuai persamaan 15.28, hal ini menghasilkan kelarutan padatan yang lebih besar daripada yang diperkirakan tanpa efek ini, yaitu tanpa efek tekanan pada fase uap dan padat. Lalu ada estimasi kelarutan padat pada tekanan tinggi. Aplikasi pentingnya itu proses pemisahan superkritis, misalnya ekstraksi kafein dari biji kopi dan pemisahan aspaltin dari fraksi minyak bumi berat. Yang pertama, P1 saturation sangat kecil sehingga uap solid jenuh murni berperilaku hampir ideal. P1 saturation sama dengan 1. Lalu yang kedua, Y1 kelarutan solid kecil sehingga P1 dapat didekati dengan P1 fugasitas pada difusi hingga. Lalu yang ketiga, P1 sangat kecil sehingga selisih P min P1 saturation dalam faktor pointing sama dengan P. Lalu dengan pendekatan-pendekatan ini, persamaan 15.29 tereduksi menjadi bentuk yang lebih sederhana. F1 sama dengan 1 per P1 hingga eksponen PV1S per RT. Jadi persamaan 15.30.
Lalu menghitung P1 hingga dengan persamaan keadaan kubik. Dalam persamaan 15.30, P1 saturation dan V1S adalah properti zat murni dari handbook. Jadi sedangkan P1 hingga ini harus dihitung dari persamaan keadaan PVT. Biasanya SRK atau Penck-Robinson karena berlaku pada tekanan tinggi. Jadi aturan percampuran dimodifikasi AIJ sama dengan 1 min LIJ dikali AI AJ pangkat 1/2, yaitu menjadi persamaan 15.31. Dengan LIJ sama dengan LIJ parameter interaksi biner empiris dari data eksperimen. Dan LII sama dengan LIJ sama dengan 0. Untuk spesies 1 pada dilusi tahingga dalam sistem biner, campuran sama dengan spesies 2 murni diperoleh dan P1 tahingga sama dengan B1 per B2 dikali Z2 min 1 dikurang ln Z2 min beta 2 dikurang Q2. Lalu dalam kurung 2 dikali 1 min L1, L12 L12 dikali A1 per A2 pangkat 1/2 minus B1 per B2 dikali I2. Itu menjadi persamaan 15.33. Dengan I2-nya itu sama dengan 1 per A sama dengan tau min E ln Z2 plus tau beta 2 per Z2 plus epsilon beta 2. Jadi beta 2 dan Z2 itu dievaluasi dari persamaan 13.81 dan 13.83 pada T dan P tertentu. Lalu ada contoh kasus kelarutan naftalena dalam CO2. Dihitung kelarutan naftalena dalam karbon dioksida pada 35 derajat, jadi 308,15 Kelvin, dan tekanan 300 bar menggunakan P1 hingga dari SRK EOS. Jadi catatannya, secara kasar ini bukan SVI murni karena TC dari CO2 itu 31,1 derajat di bawah 35 derajat, namun pengembangan bagian 16.4 tetap berlaku. Jadi sifat naftalena pada 35 derajat P1 saturation 2,9 dikali 10 pangkat minus 4 bar. V1S-nya sama dengan 125 cm kubik mol. Dan parameter SRK dari data appendix B itu A1 sama dengan 7,299 kali 10 pangkat 7. Lalu ada A2-nya itu 3,664 dikali 10 pangkat 6 bar centimeter mol. Lalu ada B1-nya itu 133,1, B2-nya 29,68 cm kubik mol, dan Q2-nya itu ada 4,819. Bentuk kerja untuk sistem naftalena atau CO2 ln P1 hingga 4,485 dikali Z2 min 1 dikurang ln Z2 min beta 2 ditambah 1,61 dikurang 43,02 dikali 1,I12 ln Z2 plus beta 2 dibagi Z2. Jadi beta 2 sama dengan 1,1585 dikali 10 pangkat minus 3 P per bar. Dan lalu Z2-nya sama dengan 1 plus beta 2 dikurang 4,819 dikali beta 2 dikali Z per Z2 dikurang beta 2 per Z2 dikali Z2 plus beta 2. Itu persamaan C. Jadi contoh numerik untuk P 200 bar, L12 sama dengan 0, beta 2 sama dengan 0,2317, Z2 0,4426 sehingga P1 sama dengan 4,74 dikali 10 pangkat minus 5. Nilai kecil ini menghasilkan faktor enchantment F1 yang besar melalui persamaan 15.30. Lalu ada grafik tren kelarutan naftalena dalam CO2 superkritis. Jadi untuk dari grafik ini, untuk garis yang merah itu P1 saturation, lalu garis yang warna biru titik-titik itu ideal solubility plus pointing effect. Lalu untuk yang kuning
V1 saturation from SRK IOS. Terus kalau yang warna navy itu V1 tahingga from SRK IOS juga. Tapi dia with per 1 with liquid 12. Jadi 0,088. Jadi ada kenaikan tajam solubilitas terjadi pada P mendekati tekanan kritis CO2 pada 73,83 bar. Jadi ini ciri khas sistem superkritis. Lalu selanjutnya ada 15.5 itu adsorpsi gas pada padatan. Apa itu adsorpsi gas pada padatan? Adsorpsi adalah proses pengikatan sejumlah besar molekul gas pada permukaan padatan berpori. Selain berperan sebagai proses pemindahan, adsorpsi juga merupakan tahap vital pada reaksi katalitik. Lalu ada di dalam adsorpsi itu ada visisorpsi, physical absorption, ikatan lemah atau gaya van der Waals, energi atau panas absorpsi rendah, mudah balik atau reversibel. Lalu selanjutnya ada chemisorpsi, ikatan kimia kuat antara adsorbat dan permukaan, panas adsorpsi jauhnya lebih tinggi. Kedua jenis adsorpsi ini dibedakan secara eksperimental berdasarkan besarnya panas atau heat of adsorption, cakupan permukaan atau surface coverage. P rendah, hanya sebagian kecil permukaan tertutup. Lalu ada P meningkat, cakupan bertambah hingga terbentuk monolayer atau semua situs terisi. Lalu ada P lebih tinggi lagi, dapat terjadi adsorpsi multilayer. Lalu selanjutnya ada kerangka termodinamika, fase 2 dimensi atau Gibbs. Jadi masalahnya, medan gaya padatan mempengaruhi sifat gas di sekitarnya secara gradual, sehingga sulit menentukan batas sistem secara presisi untuk analisis termodinamika. Solusi dari J.W. Gibbs, anggap sifat fasa gas tak berubah hingga permukaan padatan. Perbedaan antara sifat aktual dan sifat tak berubah ini didistribusikan pada suatu permukaan matematis, diperlakukan sebagai fase 2 dimensi dengan sifat termodinamika sendiri atau adsorbat. Jadi padatan dianggap inert secara termodinamika, tidak ikut dalam kesetimbangan gas atau adsorbat, sedangkan adsorbat diperlakukan sebagai sistem terbuka karena kesetimbangan dengan fasa gas. Jadi analogi variabel 3D menjadi 2D. Jadi dNg sama dengan NV dP min NS dt ditambah sigma eta 1 dn eta i dni menjadi dNg sama dengan Na dP dikurang NS dt plus sigma eta 1 dn eta i sigma eta i dni itu menjadi persamaan 15.34. Tekanan itu tekanan sebar atau spreading pressure itu dilambangkan Rp. Lalu ada volume molar atau V itu luas molar A sama dengan A per N. Lalu selanjutnya tekanan sebar, aturan fasa dan isoterm Gibbs. Jadi tekanan sebar atau P adalah analog 2 dimensi dari tekanan. Gaya persatuan panjang atau mirip tegangan permukaan yang menjaga adsorbat dalam kesetimbangan mekanik. P tidak dapat diukur langsung dan harus dihitung. Yang pertama aturan fasa untuk adsorpsi. Karena P menambah satu variabel, jadi P sama dengan 2, gas plus adsorbat. F sama dengan N min P plus 3 sama dengan N min 2 plus 3 sama dengan N plus 1. Untuk spesies tunggal, N sama dengan 1, F sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. 2 variabel bebas. Misalnya, T dan P atau T dan N harus ditentukan. Lalu kedua ada persamaan Gibbs atau Duhem untuk adsorbat. Dari sumability, Ng sama dengan sigma Ni eta I dan persamaan 15.34. SDT dikurang AdP ditambah sigma Xi d eta I sama dengan 0. Pada T konstan menjadi isoterm absorpsi Gibbs dengan rumus min AdP plus sigma Xi d eta I sama dengan 0. T-nya konstan. Menjadi persamaan 15.35. Kesetimbangan gas atau adsorbat mensyaratkan P eta 1 sama dengan eta I sama dengan eta I G. Potensial kimia pada kedua fasa. Untuk gas ideal,
D eta IG sama dengan RT D ln YIP. Sehingga isoterm Gibbs menjadi minus A per RT dikali dP plus D ln P plus sigma XI D ln Y sama dengan 0. Itu menjadi T-nya konstan dan menjadi persamaan 15.36. Untuk yang selanjutnya, itu ada absorpsi gas murni dan konstanta Henry. Data dasar absorpsi gas murni, pengukuran L, mol gas terabsorpsi persatuan massa adsorben sebagai fungsi P pada T konstan disebut isoterm absorpsi. Faktor kompresibilitas adsorbat didefinisikan analog dengan gas 3D, yaitu Z sama dengan PA per RT. Melalui diferensiasi dan substitusi A sama dengan A per N, persamaan direduksi menjadi bentuk yang dapat diintegrasikan dari P sama dengan 0, yaitu N sama dengan 0, dan Z sama dengan 1, hingga P dan N menjadi ln N per P dikurang ln lim N per P sama dengan integral dari 0 ke N, 1 dikurang Z, dN per N plus 1 dikurang Z. Ini adalah hasil dari persamaan hasil integrasi. Nah, untuk konstanta Henry untuk absorpsi K, yaitu K sama dengan lim N per P, P-nya itu 0 dan sama dengan lim dN per dP, P-nya 0, 15.9 dan definisi K. K adalah kemiringan batas isoterm pada P sama dengan P0. Nilai K hanya bergantung pada T dan bersifat khas untuk pasangan adsorben-absorbat tertentu. Jika adsorbat didekati sebagai gas ideal 2D, Z sama dengan 1. Diperoleh bentuk sederhana hukum Henry untuk adsorpsi N sama dengan Kp. Yang selanjutnya ada model isoterm, persamaan ideal lattice gas, dan Langmuir. Persamaan keadaan ideal lattice gas mengasumsikan permukaan adsorben berupa kisi 2D, situ setara energi. Tanpa interaksi antar molekul teradsorpsi, valid hingga cakupan monolayer. Z sama dengan min M per N ln 1 min N per M. M itu konstanta, N pada cakupan monolayer penuh. Substitusi ke persamaan integral dan integrasi menghasilkan isoterm Langmuir. N sama dengan MP per M per K plus P. Bentuk alternatifnya itu ada di N sama dengan KBP per B plus P. B sama dengan M per K. Untuk P sama dengan 0, berarti itu N per P itu menjadi batas hanya Henry terpenuhi secara benar. Untuk P Sehingga N, M, nilai saturasi mewakili cakupan monolayer. K sama dengan K per K aksen, yaitu konstanta kesetimbangan adsorpsi sama dengan laju adsorpsi atau desorpsi, sama dengan K per M. Yang selanjutnya ada isoterm empirik lanjutan, Todd dan Freundlich. Catatan turunan alternatif, Langmuir 1918 menurunkan persamaan 15.40 dari kesetaraan laju adsorpsi dan desorpsi pada kesetimbangan Kp M per M min N per M sama dengan K aksen N per M, menghasilkan hasil identik. Tidak ada persamaan keadaan tunggal yang cocok untuk seluruh rentang N dari 0 hingga monolayer penuh, sehingga digunakan isoterm empirik 3 parameter. Untuk persamaan Todd, yaitu N sama dengan MP per B plus PT pangkat 1 per T. Ini persamaan 15.44. Parameter ketiga T untuk menambahkan fleksibilitas. Untuk T sama dengan 1, tereduksi menjadi isoterm Langmuir. Untuk T kurang dari 1, itu turunan kedua D kuadrat N per DP kuadrat. Yaitu tak hingga satu saat P sama dengan 0. Sehingga nilai Henry konstan hasil ekstrapolasi terlalu besar. Untuk persamaan Freundlich, theta sama dengan N per M sama dengan alpha P pangkat 1 per beta. Betanya itu lebih dari pada 1. Nah, isoterm 2 parameter, alpha dan beta, sering berhasil mengkorelasikan data eksperimen dengan baik untuk theta rendah hingga menengah. Populer karena kesederhanaan bentuk pangkatnya. Menghitung tekanan sebar N dari data isoterm. N PA per RT sama dengan integral dari 0 ke P, NP N per P dP. Ini satu-satunya cara untuk mengevaluasi pi diintegrasikan numerik grafis dari data.
atau memakai bentuk isoterm terpilih, misalnya Lamuir. Yang selanjutnya ada contoh 15.8 absorpsi etilena pada molekuler shift. Data dari Nakahara dan kawan-kawan itu absorpsi etilena pada karbon molekuler shift A sama dengan 650 M kuadrat G-1 pada 50 derajat. Kurva fit terbaik yaitu persamaan tot pada 15.44 dengan parameter yang pertama itu ada M sebanyak 4,7087, B, 2,1941, T-nya di 0,3984, berarti katodnya sama dengan M per B pangkat 1 per T sama dengan 0,6551 mol kilogram minus 1 dan kilopascal minus 1. Nah, dalam pengamatan ini, Vitot sangat baik terhadap data eksperimen di seluruh rentang P. Untuk katodnya sama dengan 0,6551 ternyata terlalu besar sebagai konstanta Henry sejati karena T kurang dari 1 membuat kemiringan awal isoterm tot menuju tak hingga saat P 0, singularitas empiris. Dan yang terakhir itu ada ekstraksi K yang benar, lebih mudah bila N per P bukan N diplot sebagai fungsi N lalu diekstrapolasi ke N sama dengan 0. Gambar 15.8 akan dibahas berikutnya. Nah, selanjutnya ada 15.6 yaitu kesetimbangan osmotik dan tekanan osmotik. Latar belakangnya sebagian besar air di bumi ada di lautan sebagai air laut. Untuk mendapatkan air tawar dari air laut diperlukan pemisahan air murni dari zat-zat terlarut di dalamnya. Cara klasiknya adalah destilasi, tetapi sekarang reverse osmosis, yaitu osmosis balik, jauh lebih banyak dipakai untuk desalinasi atau penghilangan garam karena lebih efisien. Untuk memahami reverse osmosis, kita perlu paham dulu untuk konsep kesetimbangan osmotik dan tekanan osmotik. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan sebuah wadah atau tabung yang dibagi menjadi dua ruang oleh membran semi-permeable dengan kaku atau garis tebal di tengahnya. Nah, yang di ruang kiri itu berisi campuran dua zat, yaitu zat 1 yang berisi larutan atau solut dan zat 2 pelarut atau solvent dengan tekanan P aksen. Untuk ruang yang kanan berisi zat 2 murni, yaitu pelarut murni dengan tekanan P. Nah, di atas masing-masing ruang ada piston atau torak yang bisa digerakkan naik turun secara independen, sehingga tekanan di tiap ruang bisa diatur terpisah. Membran di tengah bersifat semi-permeable, artinya hanya bisa dilewati oleh dua zat pelarut saja. Zat 1 solut tidak bisa menembusnya. Nah, suhu T dijaga sama dengan dan konstan di seluruh sistem. Intinya, gambar ini adalah alat percobaan pikiran atau talk eksperimen untuk menunjukkan bagaimana tekanan memengaruhi perpindahan pelarut melalui membran. Konsep utamanya yang pertama, jika tekanan kedua ruang dibuat sama, P aksen sama dengan P, ternyata fugasitas semacam kecenderungan kabur atau lepas suatu zat mirip konsep tekanan uap efektif pelarut di ruang kiri yang campuran menjadi lebih kecil dibanding di ruang kanan pelarut murni. Karena itu, ada dorongan dan atau gaya bagi pelarut untuk berpindah dari kanan murni ke kiri campuran. Pelarut ingin masuk ke larutan untuk menyeimbangkan fugasitasnya. Inilah yang disebut osmosis. Kesetimbangan osmotik baru tercapai kalau tekanan di ruang kiri larutan dinaikkan menjadi nilai tertentu P bintang yang lebih tinggi dari P. Pada tekanan P bintang inilah fugasitas pelarut di kedua ruangan menjadi sama, sehingga tidak ada lagi perpindahan bersih pelarut. Nah, selisih tekanan ini yaitu Pi sama dengan P bintang dikurang P. Disebut tekanan osmotik atau Pi dari larutan tersebut. Jadi, secara sederhana, tekanan osmotik adalah seberapa besar tekanan tambahan yang harus diberikan pada larutan supaya pelarut berhenti ditarik masuk ke dalamnya dari sisi pelarut murni. Ada rumus untuk menurunkan tekanan osmotik, yaitu melalui penjabaran matematis menggunakan hubungan fugasitas, koefisien aktivitas, dan faktor Poynting atau efek tekanan terhadap fugasitas. Didapat persamaan umumnya, yaitu integral dari P ke P plus Pi, berarti V2 per RT dP sama dengan min ln X2 Y2, di mana V2 yaitu volume molar parsial pelarut, X2 itu fraksi mol pelarut dalam larutan, Y2 itu koefisien aktivitas pelarut. Nah, jika volume parsial pelarut dianggap tidak berubah terhadap tekanan, pendekatan sederhananya yaitu Pi sama dengan min RT per V2 ln X2 Y2. Jika larutan cukup encer atau sedikit zat terlarut, maka V2 sama dengan V2, Y2,
V2 sama dengan V2, Y2 sama dengan 1, dan ln X2 sama dengan min X1. Sehingga persamaan disederhanakan menjadi Pi sama dengan X1 RT per V2. Itu persamaan Van Hoff. Ini adalah rumus paling terkenal untuk tekanan osmotik larutan encer non-elektronik, atau zat yang tidak terurai terjadi ion. Jika zat terlarut adalah elektrolit kuat yang terurai sempurna menjadi M ion, rumusnya menjadi Pi sama dengan MX1 RT per V2. Contohnya garam NaCl terurai menjadi 2 ion, jadi M-nya sama dengan 2. Selanjutnya di contoh perhitungan, untuk larutan encer dengan fraksi mol zat terlarut X1 sama dengan 0,001 pada suhu 25 derajat, dihitung Pi sama dengan 0,001 dikali 1 per 18,02 mol per cm kubik dikali 83,14 bar meter kubik per mol Kelvin dikali 298,15 Kelvin sama dengan 1,38 bar. Artinya, meskipun larutan sangat encer, tekanan osmotiknya cukup besar, yaitu 1,38 bar. Ini menunjukkan bahwa efek osmotik itu signifikan bahkan pada konsentrasi rendah. Jika tekanan di ruang pelarut murni, yaitu kanan, adalah P sama dengan 1 bar, maka tekanan di ruang larutan kiri harus lebih besar atau sama dengan 2,38 bar agar tercapai kesetimbangan osmotik, yaitu tidak ada aliran bersih. Nah, kaitannya dengan reverse osmosis, jika tekanan pada larutan lebih besar dari tekanan osmotik, maka justru terjadi aliran baik. Pelarut atau air dipaksa keluar dari larutan menuju sisi pelarut murni. Inilah prinsip reverse osmosis. Untuk desalinasi air laut, tekanan osmotik air laut sekitar 25 bar. Dan pada praktiknya, tekanan operasi yang digunakan adalah 50-80 bar supaya laju pemulihan air tawar cukup cepat atau ekonomis. Nah, dibandingkan destilasi, yang butuh energi panas untuk menguapkan air, reverse osmosis hanya butuh energi mekanik untuk memompa larutan, sehingga sumber energinya biasanya adalah listrik. Nah, untuk catatan pentingnya, tidak seperti kesetimbangan fase biasa, tekanan di kedua sisi pada kesetimbangan osmotik itu tidak sama. Inilah yang membuatnya unik karena adanya batasan khusus dari membran semi-permeable. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.